Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Detri Notanaim, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Atap Nasi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Berikut saya akan menampilkan video praktik pembelajaran UKIN atau ujian kinerja dengan materi pembelajaran teks laporan percobaan. Selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Belajar. Baiklah anak-anak. Luar biasa hari ini bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan tetap semangat untuk belajar. Adakah hari ini yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, semuanya harus rajin belajar biar bisa menggapai cita-cita yang sudah kalian impikan. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan dari Fiona untuk memimpin doa. Silakan. Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, untuk itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami dan kepada Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dari rumah kami masing hingga tiba di tempat ini dengan baik dan selamat ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Indah doa, indah permohonan kami kepadamu. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, silakan kita berliterasi selama 5 menit. Silakan dibaca. Ya, waktunya selesai. Pertanyaan yang pertama, apa? Ya, bacaan tadi ketika kita berliterasi, apa judul bacaannya? Membuat telur dadar. Ya, membuat telur dadar. Bercerita tentang apakah judul bacaan tersebut? Bercerita tentang langkah-langkah membuat telur dadar. Ya, bercerita tentang langkah-langkah membuat telur dadar. Ya, baik. Anak-anak semua, untuk mengukur kemampuan kalian di awal kegiatan pembelajaran, kita akan mengerjakan soal pretest. Kerja harus cermat ya. Baiklah, waktu mengerjakan telah selesai. Kita lanjut. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu mau tanya, materi kita pada pertemuan kali lalu tentang apa? Teks laporan percobaan. Apa saja yang kita pelajari di dalamnya? Pengertian, tujuan, dan struktur ciri, dan struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, apa itu teks laporan percobaan? Coba siapa yang bisa jawab? Fiona silakan. Yang dimaksud dengan teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan laporan percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Iya, teks yang di dalamnya bercerita tentang Laporan laporan percobaan oleh seseorang. Yang berikut, apa saja struktur teks laporan percobaan? Siapa yang tahu selain Fiona? Grace, coba. Yang pertama judul, kedua apa April? Tujuan, ketiga Bilga. Alat dan bahan. Alat dan bahan, keempat Nona.
Keempat, langkah-langkah. Kelima, Niki. Kesimpulan atau hasil? Hasil. Kelima hasil dan keenam kesimpulan. Nah, jadi struktur secara berurutan. Yang pertama apa tadi? Judul. Apa lagi? Tujuan. Apa lagi? Langkah. Hasil. Kesimpulan. Apa ciri-ciri teks laporan percobaan? Ya, coba Nona De Vince. Ciri-ciri laporan percobaan yaitu 1. Harus mengandung fakta. Ya, harus mengandung fakta. Yang kedua, siapa lagi yang bisa? Nona Apri. Bersifat objektif. Bersifat objektif. Yang keempat, Sekri. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Iya, itulah ciri-ciri dari teks laporan Percobaan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertemuan-pertemuan kali lalu kita belajar tentang pengertian, ciri, dan juga struktur teks laporan percobaan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Menyimpulkan teks laporan percobaan. Ya, menyimpulkan teks laporan percobaan. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi kita hari ini dengan kompetensi dasarnya adalah menyajikan tujuan, apalagi teks laporan percobaan, bagaimana ciri-cirinya, kemudian strukturnya terdiri dari apa saja. Hari ini kita belajar melakukan teks percobaan. Senang tidak belajar? Hari ini? Senang. Ibu lihat semua muka tidak bersahabat lagi. Coba semua berdiri. Ya, kita tepuk semangat untuk menambah semangat belajar kita. Dipimpin oleh yang paling heboh. Siapa? Fiona, silakan. Tepuk semangat, yes. Say yes. Ma yes. Nah yes. Semangat yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, merancang tujuan, bahan evaluasi, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Jadi tujuannya setelah kita belajar hari ini, kita bisa merancang sebuah teks prosedur, teks laporan percobaan. Yang kedua, tujuan yang kedua, setelah merancang, kita akan menyajikan teks laporan percobaan tersebut dalam bentuk presentasi kelompok. Manfaat kita mempelajari teks laporan percobaan hari ini adalah dengan kita belajar melakukan percobaan-percobaan, kita bisa menambah wawasan atau pemahaman kita tentang apa yang belum kita ketahui. Seperti tadi kita berliterasi, mungkin selama ini kita belum bisa membuat telur dadar. Tetapi setelah kita melakukan percobaan membuat telur dadar, maka kita sudah mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana langkah-langkah membuat telur dadar yang baik dan benar. Ya, seperti itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap semuanya simak baik-baik. Anak-anak semua, kita akan menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan untuk kita semua. Silahkan ditonton kemudian diperhatikan dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Video pembelajaran merancang dan menyajikan teks laporan percobaan bersama saya Detrinota Naim, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Atap Nasi. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar hari ini
adalah KD 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang pertama, merancang tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan yang kedua, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data dan struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Mengenal teks laporan percobaan. Laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu, apa tujuan teks laporan percobaan? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara kelompok atau sendiri. Berikut langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis, langkah-langkahnya yang pertama, menulis struktur teks laporan percobaan. Pertama, buatlah kerangka dari struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah dari awal hingga akhir secara berurutan. Lalu tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan. Langkah yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah selesai membuat kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dimengerti. Yang kedua, secara lisan. Langkah-langkah menyampaikan teks laporan percobaan secara lisan. Yang pertama, menentukan percobaan yang akan dilakukan, melakukan praktik percobaan tersebut, dan yang terakhir, menyampaikan secara sistematis struktur laporan percobaan, dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil, dan simpulan. Demikian materi singkat tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Berikut disajikan teks laporan percobaan lengkap dengan strukturnya. Yang pertama, judul percobaan membuat sabun mandi. Kedua, tujuan percobaan. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan tentang cara membuat sabun dan belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, lidah buaya, pewangi, sendok sayur, air, pisau, saringan, dan panci. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. Aduklah sampai semua bahan tercampur rata. Setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa digunakan jika ingin sabun cair. Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. Setelah itu, keluarkan sabun mandi tersebut dari dalam lemari pendingin
dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan. Hasil percobaan. Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Kesimpulan, sabun terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat. Ya, untuk menambah pengetahuan kita semua tentang bagaimana langkah-langkah membuat teks prosedur, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Sobat YouTube untuk membuat lilin dalam keadaan darurat ya. Ini dalam keadaan mati lampu kita, dan bahan-bahan saja apa saja yang kita butuhkan dalam keadaan darurat seperti ini. Yang mudah-mudahan ini bisa membantu ya Sobat YouTube dalam situasi-situasi seperti mati lampu ini. Ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah batu kerikil. Kita masukkan batu kerikil ke dalam gelas. Kemudian cotton bud, minyak goreng ya, dan air keran ya. Langkah pembuatannya yang pertama, kita masukkan cotton bud ini ke dalam gelas ya, ditanam di batu-batu kerikil sampai berdiri seperti ini ya, berdiri sempurna seperti ini. Lalu kita masukkan air biasa ini, air keran seperti yang sudah saya sebutkan secukupnya, tapi jangan sampai menyentuh ke bagian busanya. Lalu kita masukkan sedikit minyak goreng. Nah, minyak goreng ini harus menyentuh ke busa dari ujung cotton bud ya. Seperti ini, sedikit dari minyak gorengnya. Nah, setelah ini baru kita nyalakan ya, kita nyalakan. Lilin ini bertahan ya, untuk beberapa hari bahkan. Jadi jangan khawatir. Nah, seperti ini. Perhatikan nyalanya akan membesar ya. Seperti nyalanya lilin seperti biasanya. Jangan khawatir, ini tidak akan panas, gelas juga tidak akan pecah ya. Jadi ini cukup bertahan untuk beberapa hari bahkan. Ya, inilah hasil akhirnya. Terang, jadi permasalahan mati lampu bisa kita atasi dengan cara yang sangat mudah, ada di sekitar kita ya. Ya, menarik tidak? Menarik. Ada niat untuk melakukan percobaan tersebut? Ada. Tertarik ya? Ya. Bagus sekali. Ya, Ibu harap sebentar kita melakukan teks percobaan. Nantinya video kita juga lebih bagus dari yang ada pada tampilan slide. Baiklah, setelah menonton tadi, kira-kira bahan apa saja yang diperlukan? Salah satunya minyak goreng, apa lagi? Apa lagi? Air, gelas, dan pemantik juga kerikil. Pada bagian dasarnya ini adalah kerikil. Nah, anak-anak semua, di sini ada LKPD. Ibu akan membagikan LKPD yang ada di sini. Silakan nanti setelah Ibu bagikan, kalian perhatikan langkah-langkah pengerjaan yang ada pada LKPD. Ibu harap alat dan bahan yang kemarin Ibu sudah sampaikan bisa kalian siapkan dengan lengkap. Bagian kelompok, dan hari ini semua sudah duduk kelompok. Ya, LKPD yang pertama adapun tujuan pembelajaran kompetensi tadi sudah ada penjelasan tentang petunjuk pengerjaan.
Yang pertama, cobalah bersama teman kelompok memperagakan secara bergantian teks prosedur berjudul yang kelompok berapa ini? Kelompok 2 yaitu cara membuat lampu-lampu. Kelompok 1 membuat percobaan apa? Pelangi. Kelompok 2 kelompok 3 ya, membuat pelangi, membuat lampu lava dan telur. Ya, tentunya bahan dan alatnya semua sudah siap kan ya? Sudah. Ya, silakan berdiskusi mengenai langkah-langkah pembuatan. Silakan. Ingat, dalam diskusi semua harus cermat, kemudian harus aktif, berpartisipasi aktif karena ada penilaian selama kegiatan diskusi berlangsung. Kalau Anda tidak berpartisipasi aktif, maka nilai Anda akan kurang. Jadi harus berpartisipasi aktif. Sepaham? Bisa. Waktu mengerjakan lagi 5 menit. Kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya. Yang mengalami kesulitan, kelompok yang mengalami kesulitan boleh bertanya. Ada kok? Pas kok? Pas. Ya, waktu mengerjakan LKPD telah selesai. Kita masuk dalam bagian presentasi. Sudah siap presentasi? Sudah. Siap atau tidak? Siap. Ya, kalau sudah siap, sebelum kita presentasi, silahkan berdiri. Ya, masing-masing harus mengingat satu kata yang Ibu sudah sampaikan. Kelompok ini kue. Kelompok apa? Kue. Kue. Ini kuak. Di sana kui. Kui. Mana? Kui. 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 Kuak. Kue. Kue. Ulang. Kue. Kuak. Kui. Ulang. Kui. Kuak. Kue. Yang tidak fokus akan tercermin pada permainan kita sebentar. Yang tidak fokus. Jadi harus fokus. Tahu lagu potong bebek angsa? Tahu. Potong bebek angsa. Masa dikuali. Ya. Kita menggantikan lirik lagu dengan kata yang tadi. Sudah? Sudah. Jadi kalau Ibu punya tangan kemana dia yang menyanyi dengan nada yang bersambungan dari nada sebelumnya. Paham? Paham. Jadi nada pertamanya ini kelompok apa tadi? Kue. 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 Kue.
Silahkan kelompok 1. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Saya Grace, saya Sylvie, Saya William. saya Sydney, saya Bli. Saya Bega. Kami akan melakukan percobaan dengan judul membuat pelangi. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses terjadinya pelangi. Alat dan bahan yang pertama air, kedua kaca, ketiga senter, keempat wadah. Langkah-langkah untuk membuat pelangi yang pertama, letakkan wadah, tuangkan air, yang ketiga, masukkan kaca ke wadah yang berisi air secara serong. Yang keempat, sorotkan cahaya senter ke kaca dalam wadah. Ibu guru dan teman-teman sekalian, perhatikanlah pelangi yang muncul dari sudut kaca. Dan kami sudah mendapatkan hasil, dan kami juga sudah memunculkan pelangi pada sudut kaca. Kesimpulan dari kami, melalui percobaan membuat pelangi dengan senter dan wadah berisi air, kami pelajari bahwa pelangi terjadi karena pembiasan cahaya yang terjadi melalui air. Hal ini dibuktikan lewat terbentuknya berkas pelangi ketika sinar dari senter menyentuh permukaan kaca yang diletakkan serong pada wadah berisi air. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri apresiasi kepada kelompok 1 yang sudah melakukan percobaan dengan judul membuat pelangi. Silakan berdiri. Ya, silakan kelompok 2 dan 3 memberi apresiasi. Kelompok 1, hasil kalian luar biasa. Tepuk tangan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Niki. Saya Remat. Saya Angela, saya Tri, saya Lulu, dan saya Priska. Di sini kami akan membuat percobaan membuat lampu lava. Judulnya adalah percobaan membuat lampu lava. Tujuan membuat lampu lava yaitu lampu lava yang telah dibuat dapat dipakai untuk menghias bagian ruang tertentu agar terlihat lebih indah atau cantik. Alat atau bahan yang kami perlukan yaitu cangkir bening, baking soda, minyak sayur, dan cuka. Lalu pewarna makanan. Langkah-langkah: siapkan cangkir bening, kemudian masukkan baking soda, lalu tuangkan minyak ke dalam cangkir hingga setengah penuh. Lalu tuangkan cuka ke cangkir lain. Tuangkan lagi pewarna makanan.
lalu diaduk. Kemudian campur keduanya. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, ketika sudah kue terkena cuka, maka akan bereaksi dan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Gelembung karbon dioksida tersebut membuat cuka pada dasar botol terangkat ke atas. Ketika sampai ke permukaan, gas karbon dioksida terlepas dan menyebabkan cuka yang tadinya di atas menjadi turun kembali ke dasar cangkir. Percobaan ini bisa diulang tergantung banyaknya soda kue yang dimasukkan. Demikian hasil percobaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan percobaan lampu lava. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Percobaan dengan judul membuat lampu lava. Silakan kelompok 1 dan 3 memberi apresiasi. Sudah diskusi? Sudah. Silakan. Harus kompak dan seru. Tepuk keren. Keren, keren. Keren. Iya, keren sekali kata mereka. Silakan duduk. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fiona. Saya Sela. Saya Sandri. Saya Devince. Saya Gresta. Kami akan melakukan percobaan dengan judul telur mengapung. Tujuan menentukan peristiwa tenggelam, terapung dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah 1 telur, 2 air, 3 gelas, 4 garam, dan yang kelima sendok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan gelas. 2. Tuangkan air ke dalam gelas hingga setengah penuh. 3. Masukkan garam. 4. Lanjut. Langkah berikut. Langkah yang berikut, masukkan telur. Hasil yang kami dapatkan adalah gelas yang pertama melayang, gelas yang kedua terapung, dan gelas yang ketiga tenggelam.
Langkah yang berikut kesimpulan. Dari percobaan serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh kami kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa telur akan mengapung melayang apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam. Hal ini karenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam, atau massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa apabila suatu benda sebagian ataupun seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarannya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Demikian hasil percobaan telur mengapung kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan sudah melakukan percobaan dengan judul telur mengapung. Silakan kelompok 1 dan 2 memberikan apresiasi yang meriah. 1, 2, 3. Kelompok 3 anak-anak, setelah pembelajaran dari awal pertengahan hingga telah selesai, kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil presentasi 3 kelompok tadi. Kelompok 1 membuat berani, kelompok 2 membuat tabung lava, dan kelompok 3 membuat telur terapung. Di situ dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelangi karena kenapa kelompok? Terjadinya pelangi dikarenakan adanya pembiasan cahaya. Adanya pembiasan cahaya. Kemudian pada lampu lava, pada bagian kesimpulan terjadinya lampu lava karena kenapa? Soda dan juga cukai ketika dicampurkan menghasilkan gelembung. Gelembung karbon dioksida tersebutlah yang akan mengangkat air menjadi terapung. Kemudian terbentuklah sebuah lampu lava. Pada kelompok 3, kesimpulannya adalah semakin kita memberi garam pada air, maka telur yang ada pada air tersebut semakin terapung atau melayang. Kalau pada telur gelas pertama, telurnya tenggelam dikarenakan airnya tidak diberi garam. Mengapa? Karena massa pada garam lebih besar daripada massa air. Setelah pembelajaran hari ini kita pulang dengan membawa banyak manfaat. Di rumah kita bisa membuat lampu lava untuk menghias kamar kita menjadi lebih indah dan menarik. Ada yang mau bertanya? Ada kok? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan HP-nya diambil. Kita akan melaksanakan post test. Sudah? Sebelum melaksanakan post test silakan alat dan bahan yang kalian gunakan disingkirkan dulu. Baik anak-anak, waktu mengerjakan telah selesai. Silakan HP-nya disimpan. HP-nya disimpan sudah? Sudah. HP? Ya. Kegiatan belajar kita hari ini hampir selesai. Pertanyaan Ibu, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menarik? Menarik! Menarik atau tidak? Menarik! Ke depan pasti akan lebih menarik lagi. Yang berikut, pada pertemuan minggu depan kita akan meninggalkan teks laporan percobaan dan kita beralih kepada
materi teks pidato persuasi. Jadi menyarankan kepada kalian ketika pulang sampai rumah, silahkan supaya menambah pengetahuan kalian, silakan kalian cari referensi tentang teks laporan percobaan yang sudah kita pelajari maupun teks pidato persuasif yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Kalian bisa mencarinya di internet ataupun di buku-buku yang ada di perpustakaan. Bisa tidak? Bisa. Karena kita tadi mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa, maka kita juga akan menyelesaikannya dengan doa. Kita akan menyudahi kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta Bilgana memimpin kita dalam doa. Silakan Bilgana. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita menyebutkan dia ke dalam doa. Yang surga Bapak yang Maha terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga akhir yang baik. Inilah doa dan supaya kami. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua hari ini. LKPD-nya dikumpulkan. Satu orang saja yang antar. Ya, sampai jumpa.